Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya ada sedikit pertanyaan. Seperti mana dalam ayat ini yang berbunyi, La tataharraku zarratun biiznillah. Maksudnya tidak akan bergerak walau sebesar zarah tanpa izin ataupun kehendak Allah. Jadi artinya kita telah memahami yang menggerakkan semua itu ialah sifat hayatullah itu sendiri. Jadi pertanyaan saya sekarang ialah bagaimana pula dengan perlakuan maksiat sebagai contoh samun, rompak ataupun pembunuhan. Bolehkah Mas bagi penjelasan atau pencerahan tentang pernyataan ini? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tak satu pun benda itu bisa bergerak tanpa seizin Allah. Dan tak ada satu pun makhluk itu yang hidup kecuali Allah. Mari kita buktikan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam praktek sehari-hari selama ini, ketika kita masih merasa diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, maka kita melihat, memandang sesuatu adalah bukan Allahnya yang kita pandang. Akan tetapi sesuatu itulah atau ciptaanlah yang kita pandang. Seolah-olah segala sesuatu, seolah-olah semua ciptaan itu punya ruang gerak sendiri. Seperti contoh, diri kita merasa diri kita punya ruang gerak sendiri. Adapun ketika orang-orang yang kita pandang, kita rasa mereka pun juga punya ruang gerak sendiri. Hayawan, kita pun merasa mereka juga punya ruang gerak sendiri. Semua itu karena apa? Karena hayatullah, karena kita dihidupi oleh Allah itulah, maka kita bisa menyaksikan semua itu. Tanpa Allah, tanpa hayatullah, apakah semua ruang dan perkara itu akan ada buat kita? Sementara kita tidak hidup. Contoh, ketika kita sedang tertidur, apakah kita bisa menyaksikan ada manusia yang melakukan ketaatan ataupun ada manusia yang melakukan kemaksiatan seperti mencuri, merampok, memperkosa, berjudi, dan sebagainya? Ketika kita tidur, di samping kita ada orang yang sedang ibadah secara dohiriah. Apakah kita tahu? Bila kita tertidur dengan nyenyak. Dan apakah kita bisa tahu ketika kita tertidur dengan nyenyak, di samping kita ada orang-orang yang bermaksiat secara dohir, seperti berjudi, berzina, membunuh, dan sebagainya. Seluruh tampilan-tampilan yang kita pandang
meskipun kebaikan dan keburukan, meskipun ketaatan dan kemaksiatan, seluruhnya bersumber dari hidup yang kita rasakan selama ini. Hidup itulah yang mewujudkan segala apa-apa dan siapa-siapa. Hiduplah yang mewujudkan pendengaran dan penglihatan mata ini. Akhirnya dengan hidup dan penglihatan mata ini, kita bisa memandang segala sesuatu. Kita bisa menilai segala sesuatu. Ada kebaikan, ada keburukan, ada ketaatan, dan ada kemaksiatan. Seluruhnya bersumber kepada hayatullah. Tapi sebaliknya, bila hayat ini masih teraku-akui oleh hayatun nas, maka seluruh af'al yang kita pandang, seluruh perbuatan yang kita pandang seolah-olah dari perbuatan hambanya, seolah-olah perbuatan dari manusianya. Seolah-olah demikian, karena di hati kita cerminnya masih wujud diri manusianya. Maka yang dipandang, maka yang dinilai adalah manusianya lah yang berbuat, manusianya lah yang bergerak. Karena yang kita tuhankan selama ini adalah diri kita sendiri yang seolah-olah mentuhani apa-apa yang kita perbuat. Seolah-olah diri kita lah yang merasa berkuasa untuk berbuat kebaikan atau keburukan, untuk berbuat ketaatan ataupun kemaksiatan. Ketika diri manusia kita yang masih wujud, ketika diri manusia kita yang masih merasa hidup, maka semua perbuatan itu ternilai berpulang rojiun kepada hambanya lah yang merasa berbuat. Jadi kalimat tak sebiji zarah pun yang bisa bergerak tanpa seizin Allah sudah tidak berlaku lagi untuk hambanya, ketika hambanya masih menyerupai Allah, ketika hambanya masih mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Namun bagi hamba yang sudah rela, bagi hamba yang sudah ridho berpulang kepada bahwa hidup ini Allah, maka yang dipandang hanyalah Allahnya saja yang bergerak, yang beraf'al, yang bertindak tanduk di atas kebaikan ataupun keburukan. Karena di hatinya manusianya sudah tak mempunyai peran apa-apa kecuali peran Tuhannya, kecuali peran lillahi ta'ala. Jadi kebaikan di sisi manusia itu adalah ketika gambar-gambar kelihatannya manusianya berbuat kebaikan. Contoh berbuat kebaikan adalah melaksanakan syariat-syariat yang dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah kebaikan-kebaikan di sisi manusia, di sisi syariat. Jadi kebaikan di sisi manusia dan di sisi syariat itu tidak memandang kondisi hatinya. Meskipun kondisi hatinya penuh dengan riya,
penuh dengan ujub, penuh dengan sum'ah, penuh dengan kesombongan, meskipun hatinya berkondisi seperti itu, manusia hanya memandang laku badan-badannya ketimbang memandang hatinya. Karena manusia, cerminnya masih diri manusianya, maka ia buta akan hatinya. Karena yang dipandang oleh manusia adalah perbuatan badaniahnya. Keburukan di sisi manusia pun juga ternilai dari perbuatan badan-badan manusia yang tidak sesuai syariat-syariat badaniahnya. Karena itulah hukum-hukum yang ada di dunia ini tergantung berpulang kepada amaliyah-amaliyah badaniahnya. Ketika amal badannya itu menyimpang dari kebaikan, yakni ketika badan-badan ini melakukan pekerjaan keji dan mungkar secara badaniah, maka hukum syariat akan berlaku. Akhirnya dipenjara. Apanya yang dipenjara? Badannya yang dibelenggu, yang dipenjara. Inilah baik dan buruk di sisi manusia. Perlu diingat, Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Apa badanmu yang berbuat. Allah tidak memandang nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Turunan apapun badan-badanmu, Allah tidak melihat itu. Yang Allah pandang, yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah kondisi hatinya. Jadi kondisi hati, kebaikan di sisi Allah itu adalah hati selalu mengesahkan Allah. Hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya sendiri di hatinya. Jadi kebaikan di sisi Allah itu ketika hamba sudah menyadari bahwa seluruh pergerakan yang ada di badan ini dan di badan-badan yang lain tidak akan bergerak, tidak akan bisa bertindak tanduk sedikit pun tanpa Allah, tanpa hidup yang menciptakan dan hiduplah yang menguasai badan-badan ini. Itulah kebaikan di sisi Allah, itulah ketaatan di sisi Allah. Meskipun kita sholat, tapi di dalamnya kita sudah merasa bukan diri kita yang bergerak, yang bertindak tanduk di dalamnya. Semuanya hati berpulang kepada lillahi ta'ala. Bahwa Allah lah yang memperjalankan badan-badan ini untuk sholat. Bahwa Allah lah yang memperjalankan badan-badan ini untuk ibadah. Jadi bukan badan lagi yang dipandang, akan tetapi hiduplah yang kita saksikan. Menyaksikan hidup yang menguasai, yang mentuhani badan-badan ini. Inilah kebaikan di sisi Allah, yakni hati sudah ahad, hati sudah selalu mengesahkan Allah. Dan keburukan di sisi Allah itu bagaimana? Jadi penilaian Allah itu hanya pada hati. Karena hati itulah puncak kepemimpinan sehingga badan ini bisa bergerak. Jadi hatilah presidennya. Seluruhnya tergantung kepada hati. Jadi taat maksiat
secara hati itulah yang dipandang oleh Allah. Keburukan di sisi Allah itu adalah ketika di hati kita merasa masih mentuhani diri kita sendiri, seolah-olah kitalah yang merasa berbuat kebaikan, seolah-olah kitalah yang merasa berbuat ketaatan, seolah-olah kitalah sebagai pelaksana syariat-syariat yang dituntunkan Rasulullah, seolah-olah kitalah yang merasa berbuat kejelekan secara badan, seolah-olah kitalah pelaku pekerjaan fahsya wal munkar, seolah-olah kitalah yang bisa berjudi, seolah-olah kitalah yang bisa berzinah dan sebagainya. Jadi seluruh keadaan apa yang dipergerakkan oleh badan telah diaku-akuinya oleh hambanya lah yang masih merasa mentuhani badan-badan itu, yakni hati masih mensekutukan Allah dengan hidup manusianya. Jadi inilah yang dimaksud keburukan atau kejelekan, bahkan kemaksiatan di sisi Allah. Jangankan ketika badan ini berbuat fahsya wal munkar, berbuat kejelekan di sisi manusia, meskipun badan ini mengerjakan suatu ibadah ataupun sholat, jika di dalam hati kita masih berpraktek linafsi, ini ibadahku, ini sholatku, ini sedekahku, ini zakatku, ini puasaku, ini haji dan umrohku, hamba yang merasa melaksanakan segala ketaatan secara badania itu. Inilah yang masih disebut ingkar kepada Allah, meskipun kelihatannya beribadah secara badania, beribadah secara syariat, akan tetapi hati masih bermaksiat kepada Allah. Hati masih mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusianya. Inilah yang dimaksud keburukan atau kemaksiatan di sisi Allah. Jadi pada intinya, janganlah memandang apa-apa yang berlaku atas badan-badan ini, baik ketaatan secara badania ataupun kemaksiatan secara badania, baik itu kebaikan di sisi badan manusia ataupun kejelekan dan keburukan di sisi badan manusia. Janganlah memandang badan-badannya, pandanglah hidup yang menguasakan badan-badan itu untuk bertindak laku. Jadi inilah bukti bahwa tak sebiji zarah pun bisa melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan tanpa izin Allah, tanpa izinnya hidup. Maka saksikanlah, hiduplah yang mentuhani kita dan yang mentuhani seluruh manusia, seluruh makhluk yang kita pandang. Demikian Kang Mas, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah, segala puji bagimu Allah. Jadi artinya Mas, sekarang saya sudah paham apa yang dimaksudkan dengan maksiat tadi. Seperti mana dalam ayat tadi yang tidak bergerak sesuatu itu melainkan dengan izin Allah. Jadi artinya maksiat itu bukanlah berarti apa yang dinilaikan maksiat oleh manusia. Tapi bagi Allah maksiat itu bila mentuhani diri itu sendiri. Itu sebenarnya yang dikatakan maksiat bagi Allah. Sebab artinya bila kita sudah melihat bahwa semua yang berlaku itu ataupun hayat itu, yaitulah hayatullah, artinya maka kita tidak lagi nampak
itu makhluk. Maaf, kita tidak lagi nampak itu maksiat, tetapi yang kita pandang adalah Allah. Jadi itu serba sedikit yang saya dapat paham daripada apa yang telah Mas sampaikan mulai rekaman tadi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang hukum syariat itu hanya diperuntukkan bagi manusia yang berakal, akil balik. Ketika manusia akil balik, maka berlakulah hukum syariat, hukum badaniyah. Jadi ketika masih manusia merasa wujud diri manusianya, merasa hidup diri manusianya, disitulah manusia akan terbelenggu oleh hukum manusia, hukum syariat. Jadi berlakulah hukum syariat bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya. Tujuannya untuk apa hukum syariat itu diberlakukan bagi akil balik? Tujuannya hanyalah Rasulullah menuntunkan di dalam syariatnya, tujuannya agar hamba bisa mengenali, bisa berjumpa Tuhannya di dalam sholat dan ibadahnya. Hadis Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat naiknya hamba menuju Tuhannya. Jadi sholat yang kita lakukan selama ini tidak menjamin hati kita bisa mi'raj kepada Allah. Karena selama ini yang wujud di hati kita, yang mentuhani di hati kita masih diri manusianya. Itulah yang disebut akil balik, yakni masih nyata wujud ke diri kemanusiaannya, akui bahwa hidup dan badan ini miliknya. Selama kita masih duduk di syariat saja, di syariat bloko, yang mana di syariat masih hanya terikat dengan laku badaniyahnya, sedang hati masih ingkar kepada Allah, masih kufur kepada Allah, masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya, maka selamanya syariat yang dikerjakan itu adalah linafsi, yakni terkuasai oleh hambanya yang sholat, hambanya yang beribadah. Padahal Allah sudah menegaskan di dalam doa iftitah saat kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadah, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah, hanyalah kuasa Allah. Maka dari itu, bila manusia sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya yang tak bisa sholat, yang tak bisa beribadah, yang tak bisa hidup, apakah tanpa hidup manusia bisa sholat, bisa ibadah? Maka bila manusia sudah menyadari akan kemahabesaran Allah, akan kekuasaannya Allah, maka seluruhnya akan dipersembahkan lagi kepada Allah. Hidup, sholat, dan seluruh ibadah adalah
milik Allah. Inilah hati yang mi'rad, hati yang lillahi ta'ala. Dan inilah yang disebut alam akhirat. Alam akhir di mana hambanya sebagai pemimpinnya sudah hancur lebur, sudah kalah, sudah lengser dari singgasana hati yang selama ini menjadi Tuhannya badan. Jadi akhirat itu akhirnya kembalinya hamba kepada Tuhannya. Jadi akhirat itu bukan nanti. Akhirat itu ya ada sekarang saat ini. Dunia itu apa? Ketika di dalam hati kita masih wujud diri manusianya yang berlaku seolah-olah seperti Tuhan, inilah alam dunia. Alam dunia fana yang dipandang, yang disaksikan hanya wujud manusianya, hanya laku syariat manusianya. Apakah manusia bisa bersyariat tanpa Allah? Nah, syariat di sisi manusia itu adalah bila mana kita mengerjakan sebuah ibadah dan sholat, inilah yang disebut syariat di sisi manusia. Akan tetapi yang dimaksud syariat di sisi Allah itu adalah seluruh pergerakan badan kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Inilah yang dimaksud syariatullah. Jadi syariat ketika manusia sudah menyadari diri manusianya yang hidup sampai manusianya meninggal dunia, itulah yang disebut syariat. Jadi syariat itu tidak terbelenggu hanya dalam bentuk ibadah-ibadah dan sholat secara badaniah saja. Seluruh pergerakan badan inilah syariat di sisi Allah. Karena disitulah Allah lah yang menguasainya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan Allah lah penguasa apa yang kamu perbuat. Apapun itu, inilah yang disebut syariatullah. Jadi bagi hamba yang sudah mengenal Allah, jadi hamba yang sudah mengenal makrifat, maka pasti ia akan meninggalkan seluruh syariat-syariat manusianya. Syariat-syariat manusianya yang bagaimana? Maksudnya seluruh pergerakan badan-badan manusianya ini sudah ditinggalkan, dikembalikan lagi kepada Allah, bahwa seluruh tindak laku badan ini adalah lakunya hidup, bukan lakunya badan. Badan tidak akan bisa berlaku apapun tanpa hidup. Inilah bukti seluruhnya yang ada di alam semesta ini adalah syariatullah. Baik dedaunan yang jatuh dari tangkainya hingga ke tanah, semua adalah syariatullah. Itu kehendak Allah, kuasa Allah. Jadi tak ada sebiji zarah pun yang bergerak kecuali dengan Tuhannya. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.